Sebagai kepala sekolah SMA Internasional Tirta Samudra, aku seharusnya kebal. Kebal dari gosip, kebal dari penilaian, kebal dari perasaan yang tak perlu. Namun pagi itu, saat aku berdiri di balkon lantai 2 dan menatap halaman sekolah yang masih sepi, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku mengencang tanpa sebab yang jelas. Aku tidak lagi sepenuhnya kebal. Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang selalu menjadi ciri sekolah ini. Dari kejauhan, deretan gedung putih berdiri rapi, jendela-jendelanya menghadap laut lepas. SMA Internasional Tirta Samudra bukan sekolah biasa, ia adalah simbol. Tempat anak-anak pejabat, pengusaha besar, dan tokoh penting menitipkan masa depan mereka. Dan aku, Ratna Wisesa, 47 tahun, adalah orang yang bertanggung jawab atas semuanya. Aku dikenal sebagai kepala sekolah yang keras, tegas, tidak mudah tersenyum, tidak memberi ruang bagi kesalahan yang berulang. Para guru menghormatiku, para siswa segan, dan yayasan percaya penuh padaku. Tidak banyak yang tahu bagaimana rasanya hidup sendirian di rumah dinas yang besar dan sunyi, dengan anak-anak yang sudah lama bersekolah di luar kota, dan pernikahan yang hanya tersisa status administratif. Aku tidak mengeluh, aku memilih jalan ini. Jam menunjukkan pukul 6 pagi, ketika suara langkah kaki terdengar dari bawah. Gerbang sekolah mulai dibuka. Satu persatu satpam datang menggantikan shift malam. Aku turun menuju aula utama untuk inspeksi pagi, kebiasaan yang kulakukan hampir setiap hari. Di depan gerbang, aku melihat seorang pria berdiri tegap, mengenakan seragam satpam dengan rapi. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, dan sikapnya tenang. Tangannya memegang papan laporan kecil. Wajah itu asing. Aku berhenti. "Selamat pagi, Bu," sapa pria itu sambil menunduk hormat. "Pagi," jawabku singkat. "Kamu baru?" "Iya, Bu. Bima Ardana, kepala keamanan baru." Nada suaranya datar, tidak dibuat-buat. Tidak berusaha akrab, tidak juga kaku. Aku mengangguk. "Saya Ratna Wisesa." "Saya tahu," jawabnya tenang. Matanya tetap menatap lurus ke depan, bukan ke wajahku. Jawaban itu membuatku berhenti sejenak. Bukan karena kurang ajar, justru sebaliknya. Ada rasa percaya diri yang tidak berisik di sana. Jenis kepercayaan diri yang jarang ketemui. "Mulai kapan?" tanyaku. "Hari ini," jawabnya. "Laporan sudah saya terima dari pejabat lama." Aku melirik papan laporan di tangannya. Rapi, detail, tidak ada coletan sembarangan. "Baik," kataku. "Pastikan pengamanan ekstra minggu ini. Ada simulasi ujian nasional." "Siap, Bu." Aku melangkah pergi. Namun entah kenapa, langkah kakiku melambat sesaat. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku berhenti berpikir. Hari berjalan cepat. Rapat dengan wakil kepala sekolah, evaluasi kurikulum internasional, telepon dari yayasan pusat, semuanya berjalan seperti biasa. Namun setiap kali aku melewati halaman sekolah, mataku tanpa sadar mencari satu sosok di gerbang. Sore hari, saat siswa mulai pulang, aku melihatnya kembali. Bima berdiri mengatur lalu lintas kendaraan orang tua. Tangannya memberi isyarat dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan berlebihan. Semua berjalan rapi. Seorang orang tua siswa sempat bersitegang karena antrean. Bima mendekat, bicara pelan, dan situasi langsung mereda. Aku mengamati dari kejauhan. Dia tahu kapan harus hadir, pikirku, dan kapan harus tidak terlihat. Malam itu, aku pulang ke rumah dinas dengan perasaan yang aneh. Bukan gelisah, bukan senang. Lebih seperti terganggu oleh ketenangan orang lain. Rumah dinas itu besar, terlalu besar untuk satu orang. Aku makan malam sendiri, seperti biasa. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Pikiranku kembali ke pagi tadi. Tatapan itu, nada suara itu, sikap yang tidak mencari perhatian. Aku menggeleng pelan. "Ratna, ini tidak penting." Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Langit gelap, angin laut menguat. Hari itu dijadwalkan simulasi ujian nasional. Agenda penting yang melibatkan ratusan siswa dan pengawasan ketat. Pukul 9 tepat, saat siswa sudah duduk di aula ujian, listrik padam. Lampu mati, AC berhenti, aula mendadak gaduh. Aku berdiri dari kursiku, jantungku berdegup cepat.
Belum sempat aku memberi instruksi, suara langkah cepat mendekat. "Bu," kata suara itu. Aku menoleh. "Bima." "Genset belum aktif," katanya singkat. "Saya sedang koordinasi." "Berapa lama?" tanyaku. 5 menit paling lama. Pastikan siswa tetap tenang." "Siap." Ia langsung bergerak, memberi instruksi pada tim keamanan, menenangkan guru. Mengatur jalur. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Aku berdiri di tengah aula, memperhatikan bagaimana krisis kecil itu ditangani dengan rapi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian memegang beban ini. Listrik kembali menyala, simulasi berjalan, situasi terkendali. Setelah semua selesai, aku memanggilnya ke ruanganku. "Kamu bekerja baik hari ini," kataku. "Itu tugas saya, Bu." "Kamu terbiasa dengan situasi seperti ini?" Ia berpikir sejenak. "Saya terbiasa dengan tempat yang tidak boleh gagal." Jawaban itu membuat dadaku bergetar samar. "Apa latar belakangmu?" tanyaku. "Mantan pengamanan objek vital," jawabnya singkat. Aku mengangguk. "Sekolah ini juga objek vital." Ia tersenyum tipis. "Saya tahu." Hening jatuh di antara kami. Hening yang tidak canggung, tapi juga tidak aman. "Kamu bisa kembali bekerja," kataku akhirnya. "Iya, Bu." Saat ia pergi, aku menyadari satu hal yang membuatku terdiam lama. Kehadirannya mengubah suasana ruanganku. Bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang ia bawa. Ketenangan yang selama ini kupaksakan sendiri. Malam itu, aku berdiri lagi di balkon, menatap gerbang sekolah yang mulai sepi. Dari kejauhan, kulihat Bima berdiri di pos satpam, memeriksa buku laporan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa diawasi dengan cara yang membuatku aman. Dan perasaan itu, sebagai kepala sekolah, sebagai perempuan, sebagai manusia, adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Namun aku belum tahu bahwa ketenangan itu akan menjadi badai paling sunyi dalam hidupku. Krisis tidak pernah memilih waktu yang sopan. Ia datang ketika semua orang berharap hari berjalan normal. Tanpa kejutan, tanpa suara keras, tanpa alasan untuk panik. Dan pagi itu, di SMA Internasional Tirta Samudra, krisis datang tepat saat yang paling tidak boleh. Hari simulasi ujian nasional adalah hari yang selalu kutandai merah di kalender. Bukan karena takut gagal, melainkan karena reputasi sekolah ini berdiri di atas kesempurnaan yang dijaga tanpa celah. Satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan pembicaraan panjang. Di grup orang tua, di yayasan, bahkan di media lokal. Aku berdiri di lorong aula ujian, memastikan pengawas berada di posisi masing-masing. Siswa duduk rapi, lembar soal tertutup. Suasana tegang namun tertib, seperti yang kuinginkan. Lalu lampu mati. Suara AC berhenti mendadak, diikuti gumaman ratusan siswa. Beberapa kursi berderit. Seorang guru refleks berdiri. "Tenang," kataku lantang, meski dadaku berdebar. Semua tetap di tempat. Aku menoleh ke arah pintu masuk aula. Bayanganku menangkap sosok yang bergerak cepat. Langkahnya mantap, tidak ragu. Bima. Ia berdiri di depan panel listrik darurat, berbicara cepat melalui handy-talkie. Aku tidak mendengar kata-katanya, tapi aku melihat caranya memegang situasi. Bahu tegak, kepala sedikit menunduk, fokus penuh. Aku berjalan mendekat. "Laporan," kataku singkat. "Gangguan utama dari luar, Bu," jawabnya. "Genset akan aktif, 5 menit. Pastikan aula tetap tenang." Sudah. Ia memberi isyarat pada 2 petugas keamanan untuk berdiri di sudut-sudut aula. Guru-guru menerima arahan singkat. Suara gaduh mereda. Siswa kembali diam. Aku memerhatikan wajah-wajah di ruangan itu. Anak-anak yang nasib akademiknya seringkali ditentukan oleh hal-hal yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dan aku tahu, tugas terbesarku bukan hanya menjaga prosedur, tetapi menjaga rasa aman.
"Bu," kata seorang guru mendekat. "Orang tua mulai bertanya di grup." Aku mengangguk. "Sampaikan bahwa ini simulasi. Kita tangani." 5 menit terasa lama ketika ratusan pasang mata menunggu. Namun tepat ketika gumaman mulai naik lagi, lampu menyala. AC kembali berdengung. Aula kembali terang. Beberapa siswa bertepuk tangan kecil, refleks lega. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar tenang. "Simulasi dilanjutkan," kataku. "Waktu akan disesuaikan." Aku menoleh ke arah Bima. Ia mengangguk kecil, pengakuan tanpa kata bahwa situasi terkendali. Setelah aula kembali stabil, aku berjalan ke ruang kontrol. Bima mengikutiku, menjaga jarak setengah langkah di belakang, posisi yang terasa aman dan tepat. "Koordinasi cepat," kataku. "Itu bagian dari rencana," jawabnya. "Kamu menyiapkan skenario seperti ini?" "Kita selalu harus siap," katanya. "Sekolah ini tidak boleh terlihat goyah." Kalimat itu membuatku berhenti sejenak. Aku menatapnya. "Kamu cepat memahami budaya di sini," kataku. Ia tersenyum tipis. "Budaya tempat kerja terlihat dari apa yang paling ditakuti." Aku menghela napas pelan. Di sini, yang paling ditakuti adalah kegagalan yang terlihat. Ia mengangguk. Maka kita cegah sebelum terlihat. Kami berdiri di depan monitor yang menampilkan aula ujian dari sudut atas. Siswa tampak fokus kembali. Guru mengawasi dengan tenang. Dari layar itu, sekolah ini terlihat seperti mesin yang kembali bekerja normal. Namun aku tahu, normal tidak pernah benar-benar kembali setelah sebuah gangguan. Siang hari hujan turun deras. Angin laut menghantam jendela-jendela panjang koridor. Aku berjalan menuju ruang guru untuk memastikan semua berjalan baik. Di lorong, 2 guru berbicara pelan. Ketika melihatku, mereka berhenti. Aku tidak menoleh. Aku tidak perlu mendengar untuk tahu. Pemadaman listrik pagi ini akan menjadi cerita. Di ruang guru, aku memberi arahan singkat. Tegas, rapi, menenangkan. Setelah selesai, aku keluar dan melihat Bima berdiri di dekat tangga, berbicara dengan petugas. "Kondisi gerbang?" tanyaku. "Aman," jawabnya. "Genangan di sisi barat, tapi terkendali." "Orang 2? Sudah kami arahkan." Aku mengangguk. "Baik." Aku hendak pergi ketika ia menambahkan. "Bu?" Aku menoleh. "Kalau nanti hujan makin deras, saya sarankan siswa ditahan sedikit sebelum pulang, menghindari kemacetan di gerbang." Aku menimbang cepat. "Lakukan." Ia mengangguk dan langsung bergerak. Keputusan kecil namun tepat. Dan aku menyadari sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Aku mulai mempercayai instingnya. Sore hari, saat siswa mulai pulang bergelombang, aku berdiri di lantai 2, memantau dari kejauhan. Gerbang berjalan tertib. Tidak ada orang tua yang emosi. Tidak ada kemacetan. Bima terlihat di bawah, memberi isyarat pada petugas. Sesekali ia menoleh ke atas. Bukan ke arahku, tapi ke arah situasi. Namun entah kenapa, aku merasa dilihat tanpa ditatap. Malam turun cepat. Hujan reda. Sekolah kembali sunyi. Aku kembali ke rumah dinas dengan tubuh lelah, namun pikiran aktif. Di meja makan, aku membuka ponsel. Pesan dari yayasan masuk. "Terima kasih atas penanganan hari ini. Tetap jaga standar." Aku membalas singkat. "Siap." Aku menaruh ponsel dan bersandar. Di kepalaku, adegan pagi tadi terulang. Gelap sesaat, suara gaduh, lalu ketenangan yang datang bukan dari perintahku, melainkan dari kehadirannya. Aku menyadari perasaan yang tidak kuundang itu muncul pelan-pelan. Rasa lega karena ada orang lain yang memegang ujung beban. Dan perasaan itu berbahaya. Karena di posisiku, kelegaan seperti itu bisa berubah menjadi ketergantungan. Dan ketergantungan, sekecil apapun, adalah awal dari retakan yang tidak terlihat. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di jendela. Gerbang sekolah tampak gelap dari kejauhan. Pos satpam masih menyala temaram. Aku bertanya pada diriku sendiri, tanpa mencari jawaban. Apakah aku lega karena krisis teratasi, atau karena aku tidak sendirian saat krisis datang? Dan di balik pertanyaan itu, ada satu kebenaran yang mulai tumbuh. Sunyi, pelan, dan tidak bisa dihentikan. Jika krisis berikutnya datang, aku tahu persis kepada siapa aku akan menoleh. Aku mulai sering turun ke ruang CCTV tanpa alasan yang benar-benar penting. Awalnya aku berdalih pada diriku sendiri, mengecek keamanan, memastikan pasca simulasi ujian tidak ada celah, memastikan sekolah kembali ke ritmenya. Semua terdengar logis, semua bisa dipertanggungjawabkan.
Namun, kebohongan paling halus adalah yang terdengar masuk akal. Ruang CCTV sekolah berada di sisi barat gedung utama. Tidak besar, dindingnya dipenuhi layar yang menampilkan sudut-sudut sekolah. Gerbang utama, lorong kelas, aula, parkiran guru, dan asrama. Cahaya layar membuat ruangan terasa dingin meski udara hangat. Hari itu aku masuk tanpa pemberitahuan. 2 petugas keamanan langsung berdiri. Aku mengangkat tangan. Tidak perlu, kataku. Lanjutkan. Di depan layar utama, Bima berdiri. Tangannya menyilang di belakang punggung. Tatapannya fokus pada monitor gerbang. Ia menoleh saat menyadari kehadiranku. Bu Ratna, sapanya singkat. Panggil saya Bu Kepala Sekolah di jam kerja, kataku otomatis. Iya, Bu. Aku berdiri di sampingnya, tidak terlalu dekat. Dari layar kulihat siswa-siswa keluar masuk kelas. Guru berjalan cepat, kehidupan sekolah bergerak dalam potongan-potongan sunyi tanpa suara. Kamu sering memantau aula, kataku. Di sanalah emosi paling mudah bocor, jawabnya tanpa menoleh. Siswa terlihat tenang di kelas, tapi di aula mereka lebih jujur. Kamu memperhatikan hal-hal seperti itu. Keamanan bukan hanya soal pintu dan pagar, katanya, tapi tentang manusia. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Aku mengamati layar yang menampilkan lorong kelas 11. Seorang siswa duduk di bangku lorong, kepalanya tertunduk. Tidak ada pelanggaran, tidak ada keributan. Kamera itu rusak, tanyaku. Tidak. Kenapa tidak dialihkan? Karena dia tidak melakukan apa-apa yang perlu diawasi, jawab Bima. Dia hanya butuh waktu. Aku menoleh menatapnya. Wajahnya tenang, tidak sok tahu, tidak menghakimi. Kamu tahu itu dari mana? Tanyaku. Dari cara orang duduk, katanya pelan. Kalau duduknya seperti itu, mereka tidak ingin dilihat. Aku menarik nafas panjang. Sekolah ini penuh anak-anak yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Dan aku, kepala sekolah, seringkali hanya melihat mereka sebagai angka dan laporan. Apa kamu tidak lelah melihat semua ini? Tanyaku. Bukan melihat, jawabnya. Menahan diri untuk tidak ikut campur. Kalimat itu seperti menampar pelan. Aku menyadari, kami berbicara tentang hal yang sama, menahan diri. Beberapa hari setelah itu, ruang CCTV menjadi persinggahan singkatku. Tidak lama, tidak mencolok, namun cukup sering untuk menimbulkan pola. Aku tahu ini berbahaya. Guru-guru mulai melirik. Seorang staf TU sempat berkata pelan, "Ibu sekarang sering turun ya?" Aku hanya tersenyum singkat. Sore itu, hujan turun lagi. Sekolah lebih cepat sepi. Aku turun ke ruang CCTV menjelang maghrib. Hanya 1 petugas jaga dan Bima. "Kamu belum pulang?" Tanyaku. "Shift sampai malam," jawabnya. "Kamu ambil banyak malam. Lebih tenang," katanya. Sekolah lebih jujur kalau sepi. Aku berdiri memandangi layar. Di monitor gerbang, hujan jatuh miring, lampu memantul di aspal basah. "Kamu tahu," kataku pelan, "ruangan ini membuat saya merasa diawasi." Ia menoleh. "Semua orang memang diawasi di sini. Bukan itu maksudku." Ia diam, menunggu. "Di sini," lanjutku, "tidak ada topeng. Semua gerak terekam." Ia berpikir sejenak. "Justru karena itu, ruangan ini mengajarkan batas." "Batas apa?" "Batas antara melihat dan terlibat," jawabnya. "Tidak semua yang kita lihat harus kita sentuh." Kalimat itu terdengar seperti peringatan atau nasihat. Aku melangkah menjauh setengah langkah, memberi jarak yang seharusnya ada sejak awal. "Kamu menjaga jarak dengan baik," kataku. "Itu bagian tersulit," jawabnya jujur. Aku terdiam. Malam itu aku pulang lebih awal, namun pikiranku tetap tertinggal di ruang CCTV, di layar-layar yang diam, dan di seseorang yang tahu kapan harus diam lebih lama dari yang lain. Aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diriku. Aku tidak lagi sekadar mencari ketertiban. Aku mencari kehadiran, dan itu membuatku takut. Karena sebagai kepala sekolah, aku tahu persis bagaimana cerita buruk dimulai, bukan dari kesalahan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang terasa wajar. Beberapa hari kemudian, aku menerima email dari yayasan. Pengingat interaksi lintas fungsi akan disosialisasikan minggu depan. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Pengingat, bukan larangan, namun cukup jelas arahnya. Siang itu aku memanggil Bima ke ruanganku. "Kita harus lebih berhati-hati," kataku langsung. "Iya, Bu," jawabnya tanpa bertanya. "Ada pengingat dari yayasan."
Saya paham. Kita jaga jarak. Iya. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Seolah ia sudah menyiapkan dirinya untuk itu sejak awal. Aku menatapnya lama. Kamu tidak keberatan? Ia tersenyum kecil. Saya tahu posisi saya. Kalimat itu terasa lebih berat daripada keluhan apapun. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi. Aku bertanya pada diriku sendiri, tanpa mencari pembenaran. Apakah aku ingin dia lebih dekat? Atau aku hanya tidak ingin kembali sendirian memegang semuanya? Sore itu, saat aku melewati gerbang, aku melihatnya berdiri seperti biasa. Tegap, tenang, jaraknya pas. Tatapan kami bertemu sejenak. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan tambahan. Namun di ruang sunyi di antara kami, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan sebagai harapan, melainkan sebagai peringatan. Dan aku tahu, jika aku tidak berhenti sekarang, aku akan melangkah ke wilayah yang tidak bisa kuatur dengan aturan sekolah, jabatan, atau kewenangan apapun. Namun malam itu, di balik layar-layar CCTV yang terus merekam, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku sudah melangkah. Perubahan suasana tidak pernah datang dengan pengumuman resmi. Ia hadir dalam hal-hal kecil. Sapaan yang terdengar lebih singkat, senyum yang berhenti di bibir, dan percakapan yang terputus begitu seseorang lewat. Aku mengenali semua tanda itu. Bertahun-tahun memimpin sekolah elit mengajariku satu hal. Gosip selalu mendahului fakta. Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong guru dengan map tipis di tangan. Di ujung lorong, 2 guru senior berdiri berdekatan, berbicara pelan. Ketika melihatku, mereka berhenti serentak. Salah satunya tersenyum terlalu cepat. "Selamat pagi, Bu Ratna," katanya. "Pagi," jawabku singkat. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Aku tidak perlu mendengar kelanjutannya. Aku tahu apa yang sedang dibicarakan, atau setidaknya kemana arah dugaan mereka. Di ruanganku, sekretaris sudah menunggu. "Bu," katanya hati-hati. "Yayasan mengirim surat pengingat." Aku menerima amplop tipis itu. Tidak bersegel, tidak mendesak. Namun kertas di dalamnya terasa lebih berat daripada laporan keuangan setebal apapun. Isinya singkat dan rapi, tentang profesionalisme, tentang interaksi lintas fungsi, tentang pentingnya menjaga persepsi di lingkungan pendidikan. Tidak ada nama disebut, tidak ada tudingan. Namun setiap kalimatnya terasa seperti diarahkan tepat ke dadaku. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci. "Jadwalkan sosialisasi SOP," kataku. "Baik, Bu." Setelah sekretaris pergi, aku duduk lama tanpa membuka berkas apapun. Pikiranku berputar pada satu kesimpulan yang sulit dihindari. Sesuatu yang belum pernah terjadi pun bisa dianggap sudah terlalu jauh. Siang hari, aku memanggil para wakil kepala sekolah dan koordinator guru. Rapat berjalan formal. Aku menyampaikan penguatan SOP dengan nada datar dan tegas. Tidak ada perdebatan, semua mengangguk. Namun aku bisa merasakan udara di ruangan itu berubah, lebih kaku, lebih berhati-hati. Selesai rapat, aku keluar menuju halaman. Di dekat gerbang, Bima berdiri memeriksa buku tamu. Sikapnya sama seperti biasa, tenang, profesional, tidak menoleh kecuali perlu. Aku berhenti beberapa langkah darinya. "Kita perlu bicara," kataku. "Iya, Bu." Kami berjalan ke sisi gerbang yang lebih sepi. Aku menjaga jarak, ia pun demikian. "Yayasan mengirim pengingat," kataku langsung. "Iya," jawabnya. "Saya sudah menduga." "Kita harus lebih ketat menjaga jarak," lanjutku. "Iya." Tidak ada protes, tidak ada tanya. "Kamu tidak merasa ini berlebihan?" tanyaku, tanpa menatapnya. Ia berpikir sejenak. "Di tempat seperti ini, Bu, yang terlihat selalu lebih penting daripada yang benar." Aku menoleh menatapnya. "Kamu tidak marah?" "Tidak," jawabnya jujur. "Saya paham resiko." Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Bukan karena kebenarannya, melainkan karena caranya menerima. "Mulai sekarang," kataku pelan, "kita batasi interaksi di luar urusan resmi." "Iya, Bu." "Kamu tidak perlu sering ke ruang CCTV saat saya ada." "Iya."
Aku menarik napas panjang. Dan saya juga akan mengurangi kunjungan ke sana. Iya. Kami berdiri dalam hening yang terasa terlalu rapi, seolah percakapan ini sudah disepakati sebelumnya oleh sistem yang lebih besar dari kami berdua. Ada lagi? Tanyanya. Tidak, jawabku. Kamu bisa kembali bertugas. Ia mengangguk dan melangkah pergi. Tidak menoleh, tidak ragu. Aku berdiri sendiri di dekat gerbang, menatap siswa-siswa yang lalu lalang. Di balik kerapian seragam dan tawa remaja, ada dunia dewasa yang penuh perhitungan, dan aku berdiri tepat di tengahnya. Hari-hari berikutnya, jarak itu menjadi nyata. Bima tidak lagi berada setengah langkah di belakangku saat aku berkeliling. Laporannya tetap rapi, namun singkat. Jika kami berpapasan, sapaan kami selesai dalam satu kalimat. Di ruang guru, bisik-bisik berubah bentuk. Bukan lagi dugaan, melainkan penilaian samar. Bagus ya Bu Ratna, cepat merespons pengingat yayasan, kata seorang guru senior suatu sore. Aku tersenyum. Itu tugas saya. Lingkungan jadi lebih jelas. Katanya, memilih kata dengan hati-hati. Aku mengangguk. Jelas adalah kata lain dari terbatas. Sore itu, aku melewati ruang CCTV tanpa masuk. Kakiku refleks melambat. Lalu kupaksa melanjutkan langkah. Dari balik kaca, kulihat Bima berdiri memantau layar. Ia tidak menoleh. Aku menyadari betapa cepatnya kebiasaan berubah menjadi kehilangan. Malam hari, hujan turun pelan. Aku duduk di ruang tamu rumah dinas, membaca laporan sambil mendengar suara air menetes di atap. Ponselku bergetar. Pesan dari yayasan. Terima kasih atas penegasan SOP. Kami mengapresiasi langkah preventif. Aku membalas singkat. Siap. Lalu aku meletakkan ponsel dan menatap kosong. Kata preventif berputar di kepalaku. Pencegahan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang bahkan belum diucapkan? Keesokan paginya, sosialisasi SOP berlangsung. Guru dan staf berkumpul di aula. Aku berdiri di podium menyampaikan dengan suara mantap. Tentang profesionalisme, tentang teladan, tentang menjaga fokus pada pendidikan. Tepuk tangan terdengar sopan. Di barisan belakang, aku melihat Bima berdiri, bukan sebagai peserta, melainkan sebagai pengamanan. Wajahnya tenang, tatapannya lurus, jaraknya tepat. Untuk sesaat, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah jarak ini melindungi kami atau justru melukai perlahan? Sore menjelang, aku turun ke halaman untuk inspeksi terakhir. Bima melapor singkat tentang kondisi gerbang. Aman, katanya. Baik, jawabku. Kami berdiri berhadapan. Jarak aman. Kata-kata cukup. Namun sebelum aku pergi, ia berkata pelan. Bu, keputusan ini benar. Aku berhenti. Kita melakukan yang seharusnya, lanjutnya. Agar tidak ada yang harus dikorbankan nanti. Aku menatapnya lama. Atau agar pengorbanan terjadi sekarang, diam-diam. Ia tidak menjawab, hanya menunduk kecil. Aku melangkah pergi dengan dada berat. Malam itu, aku kembali berdiri di balkon, menatap gerbang sekolah yang mulai sepi. Lampu pos satpam menyala temaram. Di sana, seseorang berdiri menjaga, seperti biasa. Aku menyadari sesuatu yang pahit, namun jujur. Aturan tak tertulis telah bekerja. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang menuduh. Namun jarak itu kini berdiri di antara kami. Tinggi, rapi, dan dibenarkan. Dan di balik semua pembenaran itu, ada satu kebenaran yang tidak bisa kuhapus. Semakin aku menjauh, semakin jelas perasaan yang seharusnya tidak ada. Ada kelelahan yang tidak pernah masuk rapor kinerja. Ia tidak tercatat di notulen rapat, tidak muncul di laporan mingguan, dan tidak bisa diukur dengan angka. Kelelahan itu tinggal di punggung yang sedikit membungkuk saat sore datang, di mata yang menolak menutup meski hari sudah habis, dan di perut kosong yang dianggap wajar oleh orang-orang yang terlalu sibuk menjaga citra. Aku mengenali kelelahan itu, karena aku hidup bersamanya. Hari itu sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak pagi aku menghadiri pertemuan daring dengan yayasan, lalu rapat internal tentang kurikulum, disusul inspeksi mendadak dari Dinas Pendidikan Daerah. Wajah-wajah yang kutemui tersenyum rapi, namun pertanyaannya selalu sama. Tentang standar, tentang disiplin, tentang reputasi. Jam makan siang lewat tanpa kusadari. Kopi menjadi pengganti, catatan menjadi teman.
Menjelang maghrib, hujan turun lagi. Gerimis tipis yang membuat udara lembab dan jalanan licin. Aku turun ke halaman untuk inspeksi terakhir sebelum pulang. Lampu-lampu taman menyala, memantulkan cahaya di aspal basah. Di dekat gerbang, pos satpam terlihat menyala temaram. Aku melambatkan langkah. Di dalam pos itu, kulihat Bima duduk sendiri. Seragamnya rapi, namun dasinya sudah dilepas. Di meja kecil ada termos kopi dan sebungkus nasi yang belum dibuka. Lampu neon kecil di sudut pos membuat bayangan wajahnya terlihat lebih letih dari biasanya. Aku berhenti beberapa detik di luar, ragu. Aturan tak tertulis berputar di kepalaku. Jarak, persepsi, pencegahan. Namun tubuhku melangkah sebelum pikiranku selesai memperingatkan. "Kamu belum pulang?" tanyaku dari ambang pintu. Ia menoleh, tampak terkejut, lalu berdiri. "Bu Ratna, kamu jaga sendirian?" "Ada satu petugas patroli," jawabnya. "Saya standby di sini." Aku melirik jam di dinding pos. Hampir pukul 7. "Kamu sudah makan?" Ia terdiam sepersekian detik. Nanti itu jam berapa?" tanyaku. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak mencoba apapun. "Kalau sempat." Jawaban itu terlalu akrab. Aku sering mengucapkannya sendiri, lalu lupa makan sama sekali. Aku menatap bungkusan nasi di meja. "Itu dari siang." "Iya." Aku menghela napas pelan. "Tunggu sebentar." Ia tampak ingin berkata sesuatu, tapi aku sudah berbalik. Aku berjalan cepat ke kantin staf yang hampir tutup. Pilihannya terbatas. Aku mengambil 2 nasi kotak sederhana. Nasi hangat, ayam goreng, sayur, sambal, dan 2 air mineral. Tidak istimewa, tidak mewah, namun cukup. Saat aku kembali ke pos satpam, Bima berdiri lagi. "Bu, tidak perlu. Aku lapar," kataku singkat. Dan aku tidak suka makan sendirian. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur, tanpa perhitungan. Ia terdiam, lalu duduk kembali dengan sikap yang lebih hati-hati. Kami makan tanpa bicara beberapa menit. Hanya suara hujan yang turun pelan dan sesekali kendaraan lewat di jalan depan sekolah. Lampu pos memantul lembut di wajahnya, memperlihatkan garis lelah yang selama ini tertutup disiplin. "Kamu sering begini?" tanyaku akhirnya. "Makan di pos?" Ia bertanya balik. "Melewatkan makan?" Ia mengangguk. "Sering. Kamu tahu itu tidak sehat. Banyak hal di sini tidak sehat," jawabnya tenang. "Tapi perlu." Aku menatapnya. "Kenapa tetap bertahan?" Ia berhenti mengunyah, menatap nasi di kotaknya sejenak. "Karena di jam-jam seperti ini," katanya pelan, "kehadiran berarti." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. Setelah makan, aku merapikan meja. Ia ikut membantu. Gerakannya cepat dan rapi, seolah ingin memastikan tidak ada sisa yang bisa dipermasalahkan. "Kamu sadar ini bisa jadi bahan bicara?" kataku pelan. Ia mengangguk. "Saya tahu. Kita seharusnya tidak melakukan ini sering-sering." "Iya, aku tidak ingin kamu jadi sasaran." Ia menatapku. "Saya sudah terbiasa menjadi sasaran." Aku menggeleng. "Bukan itu maksudku." Ia tersenyum tipis. "Saya mengerti." Hening jatuh. Sunyi yang berbeda. Bukan canggung, bukan pula hangat. Lebih seperti 2 orang yang sadar bahwa momen ini tidak boleh berlangsung lama, namun tidak ingin segera mengakhirinya. "Kamu selalu menjaga jarak," kataku tiba-tiba. "Itu tugas saya, bukan hanya soal pekerjaan." Ia menatap keluar pos, ke gerbang yang basah oleh hujan. Beberapa jarak perlu dijaga, agar sesuatu tidak rusak. Aku menarik napas, dan beberapa jarak justru membuat orang kelelahan. Ia menoleh, menatapku lama. Tidak ada senyum kali ini. "Mungkin." Aku berdiri. "Terima kasih sudah makan bersamaku. Terima kasih sudah ingat," jawabnya. Aku melangkah keluar pos, lalu berhenti di ambang pintu. "Bima?" "Iya, Bu. Kamu tidak sendirian di sini." Ia menatapku, matanya sedikit melembut. "Saya tahu." Aku pergi sebelum kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sulit kuberi nama. Di rumah dinas, aku berdiri di depan jendela, menatap hujan yang jatuh pelan. Kota pesisir ini tampak tenang, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi di pos kecil dekat gerbang sekolah. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Tanpa sentuhan, tanpa pengakuan, tanpa satupun kalimat yang melanggar.
Kami baru saja melintasi batas paling berbahaya, kenyamanan. Dan di tempat seperti ini, kenyamanan bukan hadiah, ia peringatan. Karena setelah seseorang merasa nyaman, jarak tidak lagi terasa sebagai perlindungan, melainkan sebagai kehilangan yang belum terjadi. Aku mematikan lampu dan bersiap tidur. Besok, aku harus kembali menjadi kepala sekolah yang tegas. Dan Bima harus kembali menjadi kepala keamanan yang tak terlihat. Namun malam ini, di pos satpam yang sempit dan temaram, kami sempat menjadi manusia. Dan aku tahu, itulah kesalahan paling sunyi yang bisa terjadi di dunia kami. Telepon itu berdering pada pukul 2:12 menit. Aku tahu jamnya karena aku terbangun sebelum nada kedua berbunyi. Seolah tubuhku sudah menunggu kabar buruk. Dalam hidup yang dipenuhi tanggung jawab, tidur nyenyak adalah kemewahan yang jarang singgah lama. Layar ponsel menyala. Nomor internal sekolah. Aku duduk di tepi ranjang, menyandarkan punggung ke kepala ranjang, dan mengangkat panggilan. Bu Ratna, suara itu terdengar pelan namun tegang. Maaf mengganggu. Ada insiden di asrama. Aku menutup mata sejenak. Apa yang terjadi? Siswa kelas 12, anak orang tua VIP, bertengkar hebat dengan temannya. Ada dugaan alkohol. Dugaan. Kata itu saja sudah cukup untuk membuat reputasi sekolah goyah. Apakah ada yang terluka? Tanyaku. Tidak serius, tapi suasana tidak kondusif. Siapa yang menangani? Hanya saya dan satu petugas, Bu. Jawab suara itu. Pak Bima sudah di lokasi. Nama itu membuat dadaku menegang tanpa suara. Aku datang, kataku singkat. Aku berganti pakaian dengan gerakan cepat. Blazer tipis, sepatu datar. Rambutku ikat seadanya. Tidak ada riasan, tidak ada persiapan mental. Dalam situasi seperti ini, waktu adalah musuh terbesar. Di perjalanan menuju sekolah, kota pesisir itu sunyi. Lampu jalan memantul di aspal basah sisa hujan. Aku menyetir sendiri. Pikiranku berlari lebih cepat dari mobil. Anak orang tua VIP. Alkohol. Asrama. 3 kata yang bisa merobohkan bertahun-tahun kerja keras. Saat aku tiba di gerbang, pos satpam menyala terang. Bima berdiri di sana, berbicara cepat melalui telepon. Begitu melihat mobilku, ia memutus sambungan dan mendekat. Bu, katanya singkat. Apa kondisinya? Tanyaku sambil turun. Siswa sudah dipisahkan, jawabnya. 1 di ruang konseling, 1 di UKS. Guru asrama sedang menenangkan yang lain. Kamera? Aman, tidak ada rekaman yang bocor. Aku mengangguk. Bawa aku ke lokasi. Kami berjalan cepat menyusuri koridor asrama. Lampu-lampu redup. Bau disinfektan bercampur udara lembab malam. Dari balik pintu ruang konseling, terdengar isak tertahan. Aku berhenti di depan pintu. Siapa siswanya? Bima menyebut nama itu. Nama keluarga besar. Nama yang sering muncul di berita ekonomi. Aku menarik napas dalam. Apakah orang tuanya sudah dihubungi? Belum, jawabnya. Saya menunggu instruksi ibu. Bagus, kataku. Kita tangani internal dulu. Kami masuk ke ruang konseling. Seorang siswa duduk di sofa. Wajahnya merah, matanya basah. Guru asrama berdiri di sudut, terlihat lelah. Saya yang ambil alih, kataku. Guru itu mengangguk dan keluar. Aku duduk berhadapan dengan siswa itu. Kamu tahu kenapa aku di sini? Ia mengangguk, menunduk. Kamu tahu konsekuensinya? Isak kecil terdengar. Saya cuma capek, Bu. Kalimat itu, sederhana, rapuh, menamparku lebih keras dari pengakuan apapun. Kita semua capek, kataku pelan. Tapi tidak semua orang memilih cara ini. Aku menoleh ke Bima. Ia berdiri di dekat pintu, memberi ruang, tidak ikut campur. Namun, kehadirannya terasa kokoh, menahan situasi agar tidak runtuh. Setelah percakapan panjang, aku memutuskan langkah sementara. Pembinaan internal, pendampingan konselor, dan tidak ada kontak orang tua malam ini.
Waktu akan meredakan emosi dan mencegah reaksi berlebihan. Kami keluar dari ruang konseling menjelang pukul 4 pagi. Langit mulai memucat. Di lorong yang sunyi, aku berhenti. "Terima kasih," kataku. "Sudah tugas saya," jawab Bima. "Kamu menahan situasi dengan baik." Ia mengangguk. Anak-anak sering berteriak bukan karena nakal, tapi karena tidak tahu cara meminta tolong. Aku menatapnya. "Kamu bicara seperti orang tua." Ia tersenyum kecil. "Saya belajar dari kesalahan." Hening jatuh di antara kami. Bukan hening yang canggung. Lebih seperti jeda setelah badai. Kami berjalan ke halaman. Udara dini hari dingin dan bersih. Lampu taman masih menyala. Burung laut terdengar samar dari kejauhan. "Aku jarang datang ke sekolah jam segini," kataku. "Sekolah berbeda saat malam," jawabnya. "Tidak ada topeng." Aku menoleh. "Kamu sering melihat sisi ini?" "Iya." "Dan kamu tetap di sini." Ia menatap lurus ke depan. "Seseorang harus berjaga ketika yang lain tidur." Kalimat itu terasa terlalu dekat dengan hatiku. Kami berhenti di dekat pos satpam. Aku menyandarkan punggung ke dinding. Lelah akhirnya menyusul. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Kamu juga." "Kopi?" tawarnya. Aku ragu sepersekian detik. Aturan, jarak, persepsi. Namun malam ini atau pagi ini, aturan terasa jauh, seperti suara dari ruangan lain. "Iya," kataku. Ia menuangkan kopi dari termos. Aroma pahit hangat naik, menenangkan. Kami berdiri berdampingan, menjaga jarak yang aman. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata berlebihan. "Apa kamu menyesal datang malam-malam begini?" tanyanya. "Tidak," jawabku. "Ini bagian dari tanggung jawab. Dan bagian dari siapa ibu sebenarnya," tambahnya pelan. Aku menoleh. "Kamu terlalu banyak mengamati." "Itu pekerjaan saya," katanya. Aku tersenyum kecil. "Berbahaya, pekerjaanmu." Ia membalas senyum tipis. "Iya." Matahari mulai muncul dari balik gedung. Cahaya pucat menyapu halaman sekolah. Sekolah yang sebentar lagi akan kembali hidup, seolah tidak pernah ada keributan dini hari. Aku meneguk kopi terakhir dan menyerahkan cangkirnya. "Setelah ini," kataku, "kita kembali ke posisi masing-masing." Ia mengangguk. Saya paham. Tidak ada yang berubah. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Ada hal-hal yang berubah, meski kita tidak menyebutkannya." Aku menarik napas. Justru itu yang harus kita jaga. Kami berpisah tanpa kata tambahan. Aku masuk ke mobil. Dari kaca spion, kulihat Bima berdiri di pos, kembali menjadi sosok yang tidak terlihat. Dalam perjalanan pulang, kelelahan akhirnya menang. Namun sebelum mataku terpejam, satu pikiran berputar pelan. Batas tidak runtuh karena dilompati, ia runtuh karena dibutuhkan. Dan malam ini, di lorong asrama, di bawah lampu redup, di antara tangis seorang siswa, Aku dan Bima saling membutuhkan. Itu bukan pengakuan, bukan janji. Namun, cukup untuk membuat hari-hari berikutnya menjadi jauh lebih berbahaya. Tekanan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk undangan rapat yang terlalu singkat, email dengan kata-kata yang terlalu rapi, dan kalender yang tiba-tiba penuh oleh agenda yang tidak bisa ditolak. Pagi itu, saat sekretarisku mengetuk pintu dengan wajah yang sudah lebih dulu menjelaskan segalanya, aku tahu, fase sunyi telah berakhir. "Bu," katanya hati-hati, "Yayasan Pusat mengirim tim audit, datang hari ini, pukul 10. Aku menatap jam di dinding, pukul 8:20. "Lengkap?" tanyaku. "Lengkap," jawabnya. "Akademik, keuangan, dan operasional." Kata terakhir itu menggantung di udara. Operasional. Di tempat kami, itu berarti keamanan, prosedur, dan manusia. "Siapkan ruang rapat utama," kataku. "Panggil semua koordinator." Ia mengangguk dan pergi. Aku berdiri, menarik napas panjang, lalu merapikan blazerku. Cermin di dinding memantulkan wajah yang tetap tenang, wajah yang sudah terlatih menahan apapun. Di halaman sekolah, suasana berbeda, lebih rapi dari biasanya. Petugas keamanan berdiri di titik-titik strategis. Aku melihat Bima dari kejauhan, memberi arahan singkat. Sikapnya sama, tenang, efisien, tidak berlebihan. Tatapan kami bertemu sejenak. Tidak ada senyum, tidak ada isyarat. Namun di balik profesionalisme itu, aku tahu,
Kami memikirkan hal yang sama. Audit tidak pernah datang tanpa tujuan. Pukul 10 tepat, mobil yayasan masuk gerbang. 2 pria dan 1 perempuan turun dengan map tebal di tangan. Mereka tersenyum sopan, namun mata mereka tajam, terlatih mencari celah. Rapat berlangsung formal. Aku memaparkan capaian akademik, stabilitas sekolah, dan penanganan insiden dini hari secara ringkas, tanpa detail yang tidak perlu. Pertanyaan datang bertubi-tubi, rapi, berlapis. Bagaimana prosedur keamanan malam hari? Siapa yang bertanggung jawab langsung? Apakah ada pelanggaran SOP dalam penanganan siswa VIP? Aku menjawab satu persatu, menjaga nada tetap netral. Saat pertanyaan beralih ke operasional, seorang auditor menoleh ke arah koordinator keamanan. Apakah kepala keamanan hadir? Aku mengangguk. Silahkan dipanggil. Beberapa menit kemudian, Bima masuk ke ruang rapat. Seragam rapi, wajah tenang. Ia memberi salam singkat, lalu berdiri di posisi yang ditunjukkan. Pertanyaan mengalir tentang shift, tentang akses, tentang pengambilan keputusan dini hari. Jawabannya singkat, tepat, dan terdokumentasi. Tidak ada improvisasi, tidak ada pembelaan berlebihan. Aku memperhatikan dari ujung meja, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seseorang yang tahu betul bagaimana orang yang kompeten justru sering dianggap berbahaya. Seorang auditor perempuan mencondongkan tubuh. Apakah saudara merasa memiliki wewenang untuk menunda pelaporan kepada orang tua siswa VIP? Bima menatapnya lurus. Tidak menunda, mengatur waktu pelaporan sesuai SOP agar situasi stabil dan tidak eskalatif. Siapa yang memberi keputusan itu? Bima menoleh kepadaku sepersekian detik. Bukan untuk mencari izin, melainkan memastikan akurasi. Ibu kepala sekolah, jawabnya. Aku mengangguk. Keputusan saya. Ruang rapat hening sejenak. Pena berhenti menulis. Aku tahu, pada momen-momen seperti ini, keputusan kepemimpinan diuji bukan oleh hasil, melainkan oleh siapa yang terlihat terlalu dekat dengan siapa. Rapat ditutup menjelang siang. Para auditor berdiri, tersenyum, dan berkata kalimat standar. Terima kasih atas keterbukaannya. Kami akan menindaklanjuti. Aku tahu arti kalimat itu. Kami akan berdiskusi tanpa Anda. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di ruang rapat. Koordinator satu persatu pamit. Tinggal aku dan Bima. Kamu bisa kembali bertugas, kataku. Iya, Bu. Ia melangkah pergi, lalu berhenti di ambang pintu. Bu, katanya pelan. Aku menoleh. Apapun hasilnya nanti, lanjutnya. Saya siap. Aku menatapnya lama. Untuk apa? Untuk tidak menjadi alasan. Jawabnya jujur. Kalimat itu menghantam lebih keras dari kritik apapun. Sore hari, email yayasan masuk. Bukan hasil audit, melainkan undangan rapat lanjutan. Tertutup. Peserta terbatas. Aku datang sendirian. Ruang rapat yayasan di kota terasa dingin. Terlalu rapi dan penuh senyum yang tidak menyentuh mata. Ratna, kata salah satu pengurus senior. Kami mengapresiasi kepemimpinanmu. Aku mengangguk. Terima kasih. Namun, lanjutnya. Dalam institusi seperti ini, persepsi publik sama pentingnya dengan kebenaran. Aku menunggu. Kami mencermati adanya kedekatan lintas fungsi yang, meski tidak melanggar aturan tertulis, berpotensi menjadi resiko. Aku menatap mereka satu persatu. Jika ada pelanggaran, sampaikan. Belum, jawabnya. Justru itu poinnya. Kami ingin pencegahan. Bentuk pencegahan seperti apa? Tanyaku. Penataan ulang, jawabnya halus. Rotasi, pembatasan. Agar fokus kembali ke institusi. Aku menghela napas pelan. Nama siapa yang dianggap resiko? Tidak ada yang langsung menjawab. Namun keheningan itu sudah cukup. Jika perlu, kata pengurus lain, kami sarankan penugasan baru bagi kepala keamanan. Cabang sekolah, lingkungan berbeda. Aku merasakan dadaku mengencang.
Dia menjalankan tugas dengan baik. Tidak diragukan, jawab mereka. Justru itu, kami tidak ingin kinerjanya tenggelam oleh spekulasi. Aku tahu, dalam bahasa yayasan, penyelamatan reputasi seringkali berarti pengorbanan personal. Aku pulang malam itu dengan kepala berat. Di halaman sekolah, pos satpam menyala. Bima berdiri di sana, seperti biasa. Aku menghentikan langkah beberapa meter darinya. Kita perlu bicara, kataku. Ia mengangguk dan mendekat, menjaga jarak aman. Yayasan mempertimbangkan rotasi, kataku langsung. Ia tidak terkejut, saya menduga. Belum keputusan final, tambahku. Cabang? Tanyanya. Iya. Ia mengangguk pelan. Saya siap. Jawaban itu terlalu mudah, terlalu matang. Kamu tidak ingin tahu alasannya? Tanyaku. Ia menatapku. Alasan resmi atau yang sebenarnya? Aku terdiam. Ia tersenyum kecil. Yang resmi cukup. Aku menarik napas panjang. Aku tidak setuju. Ia menoleh cepat. Bu, aku akan berusaha, kataku tegas. Tapi aku tidak bisa menjanjikan. Ia menunduk. Saya tidak ingin ibu mempertaruhkan posisi. Kamu bukan beban, kataku. Ia mengangkat kepala. Justru karena itu, hening jatuh di antara kami. Hening yang penuh makna dan batas. Jika ini terjadi, katanya pelan, saya ingin ibu tahu satu hal. Aku menunggu. Saya tidak menyesal pernah bekerja di sini. Kalimat itu, sederhana, lurus, membuat dadaku perih. Aku melangkah pergi sebelum wajahku mengkhianati apapun. Malam itu, di rumah dinas, aku menatap langit-langit lama sekali. Audit belum selesai. Keputusan belum diumumkan. Namun aku tahu, jarum kompas sudah bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memimpin sekolah ini, aku dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa kuselesaikan dengan aturan atau kewenangan. Menyelamatkan institusi, atau melindungi orang yang membuat institusi itu terasa manusiawi. Besok, tekanan akan semakin nyata. Dan apapun yang kupilih, sesuatu pasti akan hilang. Keputusan besar jarang diumumkan dengan suara keras. Ia datang dalam bentuk kalender yang tiba-tiba kosong. Undangan rapat tanpa agenda tertulis, dan senyuman sopan yang terlalu rapi untuk disebut tulus. Pagi itu, saat aku melangkah ke ruang rapat yayasan cabang, ruang yang jarang kupakai, aku tahu satu hal. Hari ini bukan tentang diskusi. Di dalam ruangan, 5 kursi telah terisi. Para pengurus duduk berjajar, map-map tipis di depan mereka. Tidak ada kopi, tidak ada basa-basi. Ratna, kata ketua yayasan membuka rapat. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk dan duduk. Silahkan. Kami sudah membahas hasil audit, lanjutnya. Secara umum sekolah berjalan sangat baik. Aku menunggu kata namun. Namun, katanya akhirnya, kami melihat kebutuhan untuk penataan ulang operasional demi menjaga fokus dan persepsi publik. Aku menatapnya lurus. Siapa yang ditata ulang? Ia membuka map. Kepala Keamanan. Bima Ardana. Nama itu terdengar terlalu jelas di ruang yang terlalu sunyi. Alasannya? Tanyaku. Bukan kinerja. Jawab pengurus lain cepat. Justru sebaliknya, kami ingin menjaga agar kinerjanya tidak tercemar isu yang tidak perlu. Isu yang tidak pernah dibuktikan, kataku. Betul, jawab mereka. Justru itu, pencegahan. Aku menarik napas dalam. Mutasi kemana? Cabang Timur, jawab ketua yayasan. Sekolah baru, lokasi terpencil, membutuhkan figur kuat. Aku menutup mata sejenak. Cabang Timur berarti jarak. Jauh, tidak mudah dijangkau, tidak mudah dipantau. Kapan? Tanyaku. Secepatnya, jawab mereka. Transisi minggu ini. Aku membuka mata. Saya keberatan. Ketua yayasan menautkan jari. Kami paham, tapi keputusan ini final. Kalian tidak mempertimbangkan dampak pada tim? Tanyaku. Kami mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Jawabnya tenang. Institusi. Aku tersenyum tipis. Institusi selalu menang. Tidak ada yang menanggapi. Rapat ditutup dengan kalimat formal. Aku berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Di perjalanan kembali ke sekolah,
Dadaku terasa berat, bukan marah, bukan kecewa. Lebih seperti kehilangan yang belum terjadi, namun sudah pasti. Di halaman sekolah, suasana berjalan seperti biasa. Siswa tertawa, guru mengobrol. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja diputuskan di ruangan dingin itu. Aku memanggil Bima ke ruanganku. Ia datang tepat waktu, berdiri di depan meja dengan sikap tegap. Ada keputusan, kataku. Iya Bu, jawabnya. Saya siap mendengar. Kamu akan dimutasi, kataku langsung, ke cabang timur. Ia mengangguk, tidak terkejut. Mulai minggu ini, lanjutku. Baik, aku menatapnya lama. Kamu tidak bertanya apapun. Ia tersenyum kecil. Kalau saya bertanya apakah keputusannya berubah? Aku menggeleng pelan. Berarti tidak perlu, katanya. Kalimat itu membuat tenggorokanku mengeras. Aku menolak keputusan ini, kataku jujur. Tapi aku kalah. Ia menunduk, terima kasih sudah mencoba. Kamu marah? Tidak, jawabnya. Ini bagian dari resiko bekerja dekat pusat. Aku berdiri dan berjalan mendekat, menjaga jarak yang aman. Aku minta maaf. Ia mengangkat kepala. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu kehilangan posisi. Ia tersenyum tipis. Saya tidak kehilangan diri saya. Hening jatuh di antara kami. Bukan hening canggung. Lebih seperti hening perpisahan yang terlalu dewasa untuk air mata. Kapan kamu berangkat? Tanyaku. Lusa, jawabnya. Saya ingin menyelesaikan serah terima dengan rapi. Tentu. Ia melangkah pergi, lalu berhenti di pintu. Bu Ratna, katanya pelan. Iya. Terima kasih atas kepercayaan. Aku mengangguk. Terima kasih sudah menjaga sekolah ini. Ia keluar. Pintu tertutup perlahan. Hari itu terasa panjang. Aku berjalan mengelilingi sekolah dengan langkah otomatis. Menghadiri rapat, menandatangani dokumen, menjawab pertanyaan. Namun pikiranku tertinggal di satu titik. Waktu yang tersisa. Malam terakhirnya bertugas, aku tidak memanggilnya. Tidak mendatangi pos satpam. Tidak mencari alasan. Aku tahu, jika aku melakukannya, aku akan merusak keputusan yang sudah dibuat dengan susah payah. Oleh sistem, oleh diriku sendiri. Dari balkon rumah dinas, aku melihat pos satpam menyala. Bima berdiri di sana, memeriksa laporan. Sikapnya sama. Tidak ada tanda perpisahan. Aku berdiri lama, menatap cahaya kecil itu. Tidak ada kata, tidak ada isyarat. Pagi berikutnya, namanya tidak lagi tercantum di jadwal. Pos satpam dijaga orang lain. Gerbang tetap berfungsi. Sekolah tetap berjalan. Dan aku menyadari kebenaran yang paling menyakitkan. Institusi tidak pernah berhenti hanya karena satu orang pergi. Namun bagi orang yang ditinggalkan, kepergian itu meninggalkan ruang yang tidak bisa diisi oleh prosedur atau pengganti manapun. Siang itu sekretarisku masuk. Bu, serah terima sudah selesai. Aku mengangguk. Baik. Pak Bima menitipkan ini, katanya, menyerahkan map tipis. Di dalamnya laporan akhir, rapi, lengkap, dan satu catatan kecil di sudut halaman terakhir. Sekolah ini aman, jaga jarak yang perlu, jaga manusia yang tersisa. Aku menutup map itu perlahan. Malamnya hujan turun lagi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi bayangan lampu di jendela. Tidak ada suara, tidak ada telepon. Keputusan sudah diambil. Perpisahan sudah terjadi. Tanpa pelukan, tanpa drama. Dan justru karena itu, rasanya paling menyakitkan. Sekolah selalu cepat menyesuaikan diri. Itu kelebihannya. Dan sekaligus kekurangannya. Seminggu setelah mutasi itu, ritme SMA Internasional Tirta Samudra kembali rapi seperti semula. Jadwal berjalan, gerbang terbuka dan tertutup tepat waktu. Laporan keamanan tetap masuk ke mejaku setiap sore. Kini ditandatangani nama baru. Tidak ada yang benar-benar bertanya. Tidak ada yang berani bertanya. Bima Ardana menghilang dari papan pengumuman, dari jadwal jaga, dari percakapan kasual di ruang guru. Seolah ia tidak pernah berdiri di pos satpam itu, tidak pernah memegang situasi kritis dini hari, tidak pernah menjadi bagian dari denyut sekolah ini.
Namun, gosip tidak butuh nama untuk hidup. Aku merasakannya dari cara beberapa guru berhenti bicara ketika aku lewat. Dari sapaan yang menjadi terlalu formal. Dari tatapan singkat yang cepat dialihkan. Suatu sore, di ruang guru, aku mendengar potongan kalimat yang tidak ditujukan padaku. Katanya dipindah mendadak. Iya, katanya demi kebaikan bersama. Untung cepat ditangani. Aku melangkah masuk. Suara langsung berhenti. Semua tersenyum rapi. Lanjutkan, kataku tenang. Saya tidak keberatan. Tidak ada yang melanjutkan. Aku duduk di kursiku dan membuka laptop. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku membaca satu hal yang jelas. Jarak resmi tidak pernah menghentikan tafsir. Hari-hari berlalu. Aku bekerja lebih lama dari biasanya. Bukan karena tuntutan, melainkan karena rumah terasa terlalu sunyi. Di rumah dinas, ruang-ruang terasa lebih besar dari sebelumnya. Suara langkahku sendiri terdengar asing. Aku tidak menghubungi Bima, dan ia tidak menghubungiku. Kesepakatan diam-diam itu terasa seperti kewajiban moral. Sebulan kemudian, aku menerima undangan acara nasional, Forum Pendidikan Pesisir. Acara tahunan, banyak kepala sekolah, banyak yayasan, banyak wajah yang saling menilai. Aku datang sendirian. Ruang konferensi itu besar dan dingin. Lampu putih, karpet abu-abu, dan deretan stan pameran pendidikan. Aku berjalan menyusuri lorong, menyapa kolega, tersenyum seperlunya. Dan di antara keramaian itu, aku melihatnya. Bima. Ia berdiri di dekat stan sekolah cabang timur. Pakaian sipil rapi, lebih kurus, lebih tenang. Sikapnya sama, tidak mencolok, namun hadir sepenuhnya. Langkah kakiku melambat. Ia belum melihatku. Aku bisa saja berbalik, berpura-pura tidak melihat, menjaga jarak yang sudah dibangun dengan susah payah. Namun tubuhku memilih jujur. Bima, panggilku pelan. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu. Tidak ada senyum refleks. Tidak ada keterkejutan berlebihan. Hanya pengakuan sunyi bahwa kami saling mengenali. Meski waktu dan jarak mencoba mengubahnya. Bu Ratna, katanya. Nada suaranya tetap sama. Kabarmu? Tanyaku. Baik, jawabnya. Ibu? Baik. Kami berdiri berhadapan di tengah keramaian. Namun terasa seperti ruang kecil yang hanya berisi kami berdua. Kamu kelihatan menyesuaikan, kataku. Ia tersenyum tipis. Tempat baru, tantangan baru. Sekolah cabang? Masih membangun, jawabnya. Banyak yang perlu ditata. Aku mengangguk. Aku tahu kamu cocok untuk itu. Ia menatapku sejenak. Terima kasih. Hening jatuh. Suara acara terdengar jauh. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini, kataku. Dunia pendidikan kecil, jawabnya. Cepat atau lambat, orang bertemu lagi. Dan gosip? Tanyaku, tanpa berpikir panjang. Ia tersenyum kecil. Gosip selalu lebih cepat dari undangan resmi. Aku menghela nafas. Aku minta maaf. Ia menggeleng. Tidak perlu. Semua orang hanya menjalankan perannya. Kamu juga? Terutama saya, jawabnya tenang. Kami berdiri terlalu lama untuk disebut kebetulan, namun terlalu singkat untuk disebut pertemuan yang utuh. Aku senang kamu baik-baik saja, kataku. Ia menatapku lurus. Saya juga, Bu. Seorang panitia memanggil namaku dari kejauhan. Aku mengangguk sebagai tanda akan menyusul. Aku harus pergi, kataku. Iya. Aku melangkah, lalu berhenti. Bima? Iya. Terima kasih, karena tidak membuat ini lebih sulit. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, karena tidak melupakan. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Di perjalanan pulang, pertemuan singkat itu berputar di kepalaku. Tidak ada sentuhan, tidak ada pengakuan. Namun justru karena itu,
Rasanya penuh. Beberapa hari setelah acara itu, gosip di sekolah kembali muncul, kini tanpa arah yang jelas. Ada yang bilang dulu mereka dekat. Katanya cuma profesional. Sudah lama lewat. Aku tidak menanggapi. Aku tahu satu hal, jarak tidak menghapus cerita, hanya mengaburkannya. Suatu sore, aku menerima laporan keamanan dari cabang timur, ditandatangani Bima. Isinya singkat, rapi, profesional. Di bagian akhir, ada catatan kecil yang tidak perlu ditulis. Situasi terkendali. Anak-anak mulai merasa aman. Aku menutup laporan itu dan bersandar di kursi. Dadaku terasa penuh, bukan oleh harapan, melainkan oleh pemahaman yang matang. Kami tidak kembali, kami tidak melanjutkan, namun kami juga tidak hilang. Dan di dunia yang menuntut segalanya terlihat rapi, mungkin itu satu-satunya bentuk kejujuran yang tersisa. Babak ini seharusnya berakhir di sini, dengan jarak, dengan penerimaan. Namun aku tahu, dari cara dunia bekerja, kisah yang sudah diketahui publik tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu satu pemicu kecil, satu keputusan, satu peristiwa, atau satu kebenaran yang akhirnya memilih muncul. Dan tanpa kusadari, pemicu itu sudah bergerak mendekat. Waktu selalu berjalan lebih cepat dari yang kita inginkan. Ia menghapus jejak di papan tulis, mengganti nama di struktur organisasi, dan menormalkan kembali hal-hal yang sempat terasa genting. 6 bulan berlalu sejak mutasi itu. SMA Internasional Tirta Samudra tetap berdiri megah di tepi laut, seolah tidak pernah terguncang oleh keputusan-keputusan sunyi yang diambil di balik pintu tertutup. Aku masih di sini. Kepala sekolah, pemegang kebijakan, penjaga stabilitas. Dan secara resmi, semuanya baik-baik saja. Audit selesai dengan hasil memuaskan, yayasan kembali percaya. Orang tua siswa kembali tenang, guru-guru kembali fokus. Sekolah ini kembali menjadi mesin pendidikan yang rapi, efisien, dan membanggakan. Namun tidak ada laporan yang mencatat apa yang tertinggal di ruang kosong. Aku sering berdiri di balkon lantai 2. Tempat yang sama seperti pagi pertama aku melihat Bima berdiri di gerbang. Pos satpam kini dijaga orang lain. Gerakannya berbeda. Lebih cepat, lebih kaku. Tetap profesional. Namun tidak membawa ketenangan yang sama. Aku tidak membandingkan. Aku tidak mencari pengganti. Aku hanya mengakui kenyataan. Tidak semua yang berfungsi bisa menggantikan yang bermakna. Sesekali, laporan dari cabang timur masuk. Ditandatangani nama yang sudah tak asing. Isinya selalu singkat, tepat, tidak pernah berlebihan, tidak pernah menyeripkan sesuatu yang personal. Namun, justru disitulah aku tahu. Ia tetap sama. Suatu sore, setelah rapat panjang, aku duduk sendirian di ruang kerja. Cahaya matahari senja masuk melalui jendela besar, menyinari rak buku dan foto-foto kegiatan sekolah. Di salah satu sudut meja, ada figura kecil berisi foto lama, acara kelulusan beberapa tahun lalu. Aku berdiri di tengah, dikelilingi siswa. Di belakang, samar, terlihat sosok petugas keamanan. Wajahnya tidak jelas, namun aku tahu siapa dia. Aku tidak mengeluarkan foto itu. Aku juga tidak menyimpannya. Aku membiarkannya di sana, seperti perasaan yang tidak pernah benar-benar pergi, namun tidak lagi menuntut apapun. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan lain, acara kecil, pelatihan kepala sekolah di daerah pesisir timur. Aku mempertimbangkan lama, lalu memutuskan hadir. Bukan karena siapapun, bukan karena harapan, hanya karena aku ingin melihat dunia dari sudut yang berbeda. Di sana aku melihat sekolah cabang itu, bangunan sederhana, fasilitas terbatas, namun penuh suara. Anak-anak tertawa tanpa beban nama besar, guru-guru bekerja dengan semangat yang jujur. Dan di halaman itu, aku melihat Bima. Kami bertemu tanpa kejut, tanpa jeda canggung. "Selamat datang, Bu," katanya. "Sekolahmu berkembang," kataku. "Sekolah kita," jawabnya. Kami berjalan menyusuri halaman.
berbicara tentang kurikulum, tentang tantangan daerah, tentang siswa-siswa yang perlu lebih banyak didengar daripada diatur. Tidak ada percakapan tentang masa lalu, tidak ada pertanyaan tentang perasaan, dan justru disitulah aku memahami sesuatu yang selama ini kabur. Perasaan tidak selalu meminta untuk dimiliki. Kadang ia hanya ingin diakui, lalu dilepaskan dengan hormat. Sore itu, sebelum aku pergi, kami berdiri di dekat gerbang, tempat yang selalu menjadi awal dan akhir bagi banyak hal. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Terima kasih sudah menjaga tempat ini," jawabku. Kami saling mengangguk. Tidak ada janji, tidak ada penyesalan. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal yang membuatku akhirnya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku merasa utuh. Karena tidak semua kisah harus berakhir dengan kebersamaan. Beberapa kisah memang ditakdirkan untuk membentuk kita, bukan untuk kita genggam selamanya. Sekolah tetap berjalan, waktu terus bergerak, dan hidup, dengan caranya yang sunyi, mengajarkan bahwa kedewasaan bukan tentang memiliki, melainkan tentang melepaskan tanpa membenci. Terima kasih sahabat setia, telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran bahwa tidak semua cinta harus dimenangkan, dan tidak semua pengorbanan sia-sia. Kadang, yang paling berharga adalah keputusan untuk tetap benar, meski hati harus belajar menerima. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar kisah-kisah penuh makna lainnya terus hadir menemani hari-hari Anda. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.